Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba ya memperbaiki soundcard dengan merek M Audio ini ya. Oke, kita simak video selanjutnya. Jadi salah satu prosesnya kita akalin aja karena tidak ada yang sesuai potensionya ya, tidak ada yang sesuai di pasaran, itu tidak ada. Jadi potensionya seperti ini ya, itu aja kodenya C atau unlogarithmic itu ya, unlogarithmic. Jadi saya sudah minta izin sama yang punya, akhirnya saya ganti yang B itu ya. Dan ini saya akal biar knopnya bisa masuk dengan sempurna ke dalam asnya, kita modif. Tapi modifnya ya tidak asal-asalan gitu ya. Itu kalau modifnya asal-asalan nanti kocak juga ininya. Itu jadi ada caranya khusus. Itu setelah itu biar posisinya sama dengan originalnya, ini terpaut sekitar 1 mili tingginya ya, 1 mili. Akhirnya ya saya ganjal dengan ini. Mengganjalnya ini dengan menggunakan double tap ya, double tap, disiapkan aja double tap seperti ini. Terus kita siapkan juga kertas isolator ya, kertas isolator ini biasa ada di toko-toko kawat email untuk membuat atau memperbaiki dinamo, itu ada. Terus kita kasih double tap bolak-balik ini, terus kita potong sesuai seperti ini. Biar apa? Biar posisi potensionya itu bisa rata antara yang ini dengan yang ini gitu. Terus ini stereo, yang bawah kita tekuk, nanti akan kita sambung dengan kawat tembaga, dan yang sisi ini juga akan kita sambung dengan kawat tembaga gitu. Gitu dulu ya triknya. Oke, ini double tapnya kita lepas ya, kita kelotok. Kita lepas biar apa? Biar potensio ini bisa nempel di sini, biar lebih enak proses pemasangannya. Habis itu terus kita masuki kawat tembaga untuk menyambung biar lebih kuat dan lebih mudah menyambungnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita solder ya, kita solder. Sebentar, soldernya saya bersihkan dulu. Nah, seperti ini. Yang penting hati-hati aja ya. Kelihatan kan? Ya, seperti ini. Nah, demikian juga yang sebelah sini. Setelah nempel dengan sempurna ya, habis itu kita potong seperti ini. Kita potong ya. Nah, kita potong seperti ini. Ini udah dapat satu. Oke, dipastikan sudah rekat atau nempel dengan sempurna. Oke, udah dapat satu kaki. Selanjutnya kita eksekusi kaki yang sebelahnya. Ini harus hati-hati seperti ini ya. Seperti ini.
Terus selanjutnya kita kasih kawat tembaga lagi yang sudah dibersihkan. Kalau pakai kawat email ya emailnya dibersihkan dulu aja. Ini terus kita masukkan ya, kita cari yang luas, kita pastikan dulu ya. Pokoknya seperti ini ya. Ini saya skip dulu videonya biar tidak menambah panjang durasi gitu. Nanti saya infokan lagi, nanti saya sambung lagi gitu. Nah, ini sudah nempel 3 pin ya, yang paling sini, yang bagian dalam, yang bagian luar karena kita butuh kawat yang agak besar, saya memanfaatkan kaki dari dioda itu ya, kaki dari dioda saya manfaatkan ya, dioda 4007 4001, tapi yang kakinya yang gede ya, sebab ada yang ukurannya kecil juga. Oke, nanti saya pasang dan ini saya skip dulu aja. Dan ini penampakan ya setelah dipasang jumper-jumper seperti ini itu ya. Oke, jadi meskipun tipenya beda, yang originalnya itu kan C ya, yang ini A. Kalau C logarithmic, kalau ini linear ya, tapi bisa sama-sama digunakan. Yang penting itu tidak gerak-gerak, tidak kersak-kersak, kita tidak terdapat noise dalam langkahnya gitu ya. Oke, jadi saya tidak bisa membuat video secara berlangsung kontinu ya, karena saya melakukan pemasangan ini bertahap gitu ya. 5 menit 10 menit istirahat gitu tapi ya masih bisa berkarya gitu loh. Oke, semoga aja bisa teratasi nanti. Terus untuk yang ini kita semprot aja ya menggunakan kontak liner gitu, meskipun tidak recommended, tetapi paling tidak bisa mengurangi atau menghilangkan, kalau bisa menghilangkan noise atau gerak-gerak atau serak-serak gitu. Oke, nanti akan kita sambung lagi pada video selanjutnya gitu. Oke, kita melanjutkan video dari video sebelumnya ya. Pada video sebelumnya itu ada proses penggantian potensio, yaitu potensio bagian ini ya. Kalau kita lihat, kalau bagian itu adalah bagian line untuk mic ataupun untuk line gitu ya. Sebab potensio ini yang paling parah. Nah, paling parahnya itu gejalanya jika dibuka sedikit itu kadang levelnya tinggi, dan terkadang juga kalau dibuka gede atau jam 1 atau jam 12 ya, posisi penunjukannya ini. Nah, saya menggunakan jam bukan berarti mewakili waktu pada konteks ini adalah mewakili penunjukan dari potensio. Jadi pada waktu kita putar pada posisi knob ini, posisi jam 1 katakanlah, itu justru suaranya pelan gitu. Pokoknya tidak karuan lah yang ini gitu.
Kalau yang ini tuh ada suara gerak-gerak ya, ada suara gerak-gerak atau eh, dapat dikatakan noise yang tidak kontinu. Jadi untuk yang ini kita cukup membersihkan dengan kontak cleaner itu. Sebab pemiliknya hanya mengatakan bahwa yang penting mendingan om daripada sebelumnya gitu. Nah, tapi setelah kita analisa, yang cukup dibersihkan dengan kontak cleaner adalah ketiga ini sama potensio yang ini ya. Kita tunjukkan. Nah, 1, 2, 3, 4 ini cukup kita bersihkan. Tetapi karena proses pembersihannya tadi itu melihat kondisi potensio yang tertutup, jadi ya tidak semudah membersihkan potensio yang terbuka. Potensio yang terbuka tuh seperti potensio yang dijual-jual di toko elektronik pada umumnya gitu ya, yang bulat-bulat itu. Kalau ini yang model persegi atau yang model kotak. Sedangkan untuk yang bagian LAN atau mic ini ya, itu sudah marah, jadi mau nggak mau harus diganti itu ya. Untuk penggantiannya sudah Anda lihat pada video sebelumnya ya, atau di durasi-durasi awal gitu ya. Ini sudah kita pasang kabel-kabelnya, nanti akan kita coba gitu. Terus apa itu namanya, proses pembersihan ini ya cukup menggunakan kontak cleaner seperti ini ya, bisa juga. Sebetulnya tidak recommended ya, karena ini tuh sifatnya itu membersihkan yang korosif gitu. Jadi ya mungkin mengikis sedikit ya bagian dari karbon. Yang penting jangan sampai terlalu banyak, sebab dikhawatirkan nanti karbonnya tadi itu ada perubahan nilai itu ya, harus menggunakan filling lah. Intinya jangan terlalu banyak, tetapi ya butuh semprotan yang agak kenceng. Nah, bingung kan, sebab kita mengambil celahnya dengan cara kita menarik bagian ini ya, bagian asnya ini kita tarik. Kalau tidak bisa membutuhkan teman ya untuk menarik, terus setelah itu kita semprot bagian sela-sela ini. Itu berlaku untuk yang potensio ini ya, pada kasus ini maksudnya. Kalau yang ini mau nggak mau harus kita ganti. Ini kita ganti yang linear, sebab yang originalnya ndak ada. Yang originalnya itu kita menggunakan yang tipe C gitu ya, tipe C berarti unlogarithmic. Nah, kalau A kan logaritmik ya, kalau C unlogarithmic gitu. Seperti ini. Jadi kita gunakan yang B. Ya tidak apa-apa sebetulnya. Yang penting nanti pemiliknya nanti itu atau yang menggunakan ini itu sudah mengenal karakter ini. Itu yang penting karakternya ketemu gitu aja, dengan menggunakan atau merasakan secara feeling pada telinga pengguna itu. Tetapi kalau ingin sesuai dengan kondisi awalnya ya diganti yang unlogarithmic juga, yang tipe C gitu ya. Tapi ini kita menggunakan tipe B. Sebab sebelumnya juga kita sudah minta izin sama yang punya dan sudah kita jelaskan perbedaan antara C dengan B gitu ya. Oke. Jadi proses pemasangannya di video awal ya, menggunakan berbagai macam metode. Bahan-bahannya di awal sudah kita perlihatkan ya, yaitu ada yang menggunakan double tape, terus kertas isolator, terus menggunakan kawat email atau kawat tembaga ya. Kebetulan saya itu kabel UTP atau kabel untuk jaringan internet itu banyak, jadi saya menggunakan kabel UTP. Tentunya kabel UTP yang ori ya, yang Belden ya, saya menggunakan merek Belden yang USA gitu. Kalau Anda beli ya bilang aja kabel untuk jaringan UTP yang Belden
yang CAT yang terbaru gitu aja lah. Kalau yang original itu gede kawatnya itu daripada yang biasa-biasa. Selain menggunakan kawat tembaga, saya juga mengorbankan ya beberapa dioda. Ini aslinya saya matikan dulu ya. Nah, ini saya matikan dulu. Coba. Nah, udah mati. Terus mengorbankan beberapa dioda untuk mengganti posisi, menambah ya, mengaitkan posisi kaki yang terluar ini biar bisa menyentuh PCB. Nah, biar bisa terpasang di PCB. Memang butuh ketelitian, kesabaran, dan kehati-hatian gitu ya. Oke. Dan saya yakin teman-teman paham ya video yang awal tadi itu, sebab ini dibikin secara terpisah videonya. Ya sudah dapat saya jelaskan kenapa dibikin terpisah. Biasanya Pak Aksan kalau membuat video itu langsung itu ya. Ini agak ribet karena ada beberapa langkah untuk menggabungkan video itu. Sebenarnya saya tidak suka dengan metode penggabungan video. Saya lebih suka yang langsung terus kita render terus kita upload gitu aja. Oke, selanjutnya akan kita uji ya. Jadi sebelum kita pastikan untuk dipasang ke casing, kita uji dulu gitu ya. Saya sudah mempersiapkan sound monitor. Saya mempersiapkan gitar ini ya, gitar elektrik, sama sound monitor ini saya geserkan ya. Nah, seperti ini ya. Untuk gitarnya ada di belakang di belakang saya maksudnya. Oke, kita tepatkan dulu. Kita koreksi sambungannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita pastikan aja semuanya sudah benar terpasang. Oke, kita coba untuk line atau main out L dan R gitu ya. Kita coba, kita hidupkan dulu sound controlnya. Kita ambil yang sini ya. Nah, ada suara agak berisik dikit. Terus ini kita colokkan ke bagian bawah. Bagian bawah berarti adalah yang R gitu ya, yang R. Terus kita gunakan mic condenser. Ini saya sediakan mic condenser yang biasa-biasa aja, merek Tab Studio. Sebetulnya saya memiliki dua tipe BM800 tapi yang original ya. Yang satu mereknya Excelvan, yang satu mereknya Never itu. Coba teman-teman cari review Excelvan sama Never, sudah pasti beda jauh dengan yang Tab Studio ini itu ya. Ini hanya sekedar untuk menguji itu ya. Kita masukkan ini inputnya. Pemasangannya semoga aja benar, semoga aja kencang gitu ya. Terus kita colokkan powernya menggunakan tipe C. Bilangnya yang punya itu cukup menggunakan cas atau adaptor smartphone atau HP. Ini saya tancapkan ya, seperti ini. Oke, sudah on ya. Sekarang kita coba cek. Oh, sudah on,
itu menggunakan, kita lihat pantomnya sudah on. Nah, ini pantom ya, coba kita geser sini, pantomnya mati ya, kita on kan. Oke, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke, ada perbedaan ya teman-teman ya, ini sama menggunakan mic condenser itu. Berarti yang R fungsi mengeluarkan suara, kita putar potensio yang ini, kita pelankan dulu. Ini yang line ini nih ya. Oke, cek 1 2 3, cek 1. Oh, terlalu gede ini ya. Cek 1 2 3, cek 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 1, cek. Coba ini kita pelankan dulu masternya, kasih D ya. Cek 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 1 2 3, cek, sudah klip ini. Cek 1 2 3, cek 1 2 3 sampai klip ya. Kita kurangi aja, ini kita besarin biar tidak overgain seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba yang L ya. Kita coba yang L, sebab ini potensionya seluruhnya ini adalah stereo semua. Nah, itu ya, kakinya ada 6 semua ini. Oke, kita pindah, jangan kaget ya. Sekarang yang L ini. Oke, cek 1, cek 1, cek 1, cek 1, cek 1 2 3, cek. Oke, berfungsi ya, jangan tidak gerak-gerok. Cek 1, coba ini diputar ya. Ini saya off kan dulu pantomnya biar mati mic condensernya. Cek, sudah tidak begitu peka ya kalau pantomnya dimatikan. Cek, beda dengan yang tadi. Kita coba tanpa mic, kita putar-putar, ternyata tidak kresek-kresek udah ya. Sekarang yang ini untuk headset atau headphone ya. Nah, sudah tidak kresek-kresek, kita putar-putar. Oke, sudah tidak kresek-kresek, aman ya intinya. Sekarang kita LR sudah kita coba, sekarang kita gunakan untuk gitar ya. Kita buat off dulu potensionya seperti ini, terus kita masukkan cek gitar seperti ini. Terus berarti kita menghidupkan bagian yang mana ini, yang 2, berarti yang ini ya, ini untuk gitar. Oke, kita tekan, kita petik gitarnya, kita putar. Oh, yang ini. Ini USB sama directnya. Oke, betul. Ini masternya. Oke. Selanjutnya ini inputnya ya. Nah, ini input gitarnya.
sesuai dengan ininya ya, interface antarmuka bagian depannya ini untuk gitar, ini untuk direct sama USB, ini untuk headphonenya kita tidak dapat mencoba itu tidak dapat mencoba meskipun saya sudah menyediakan headphonenya gitu. Nah gimana yang mendengarkan cuma saya gitu. Itu ya, kalau mau diumpankan ke sini juga bisa gitu, cuma mungkin enggak enak kalau didengar gitu, karena kalau ini kan stereo ya, yang ini stereo tapi speakernya ini atau sound monitornya ini adalah mono gitu. Jadi semuanya fungsi tidak gerak-gerak ya. Sekarang tinggal kita memasangnya aja itu. Setelah itu kita matikan aja ya, kita cabut. Terus ini kita cabut sound monitornya. Kenapa AC saya matikan? Karena tidak nyaman saya pakai AC. Ini ya agak panas sedikit, agak sumuk bahasa Jawanya gitu. Tapi karena kondisi saya harus tanpa AC, jadi AC saya hidupkan di awal itu hanya untuk mendinginkan ruangan sesaat aja. Ini kita cabut untuk gitarnya, untuk outputnya kita cabut juga, powernya kita cabut. Sekarang kita pasang. Biarkan kita kondisikan seperti ini ya. Nah seperti ini. Terus kita coba untuk memasangnya. Memasangnya dari mana? Yang perlu diingat itu adalah ini jangan sampai hilang ya. Terus di sini ada beberapa bagian ya yang perlu diperhatikan. Ini tuh ada sejenis spacernya gitu ya. Ada sejenis spacernya. Tujuannya saya carinya ya. Saya sendiri kadang lupa gitu. Oke, langsung aja kita pasang teman-teman ya. Pertama bagian ininya dulu ya kita pasang. Nah itu, terus selanjutnya kita masukkan ke dalam sini ya, dalam ini casingnya. Seperti inilah ya. Oke. Oke, gini ya. Oke, oh sebentar, teman-teman kalau ingin tahu bagian apa tuh namanya, potensionya seperti apa tuh setelah diganti ya, seperti ini ya, entah rapi atau enggak, tapi sudah berusaha untuk dibikin rapi. Itu ya. Selanjutnya kita pasang ke casing atas. Ini jangan lupa, jangan sampai lupa. Kadang kita lepas itu lupa memasangnya gitu. Nah setelah itu kita pasang seperti ini. Iya. Terus kita kasih scrub teman-teman ya. Scrubnya ini warna putih.
kita gunakan obeng. Oke. Asal kepasang dulu aja. Gini ya. Asal kepasang dulu aja. Habis itu kita kencengin ya. Kencenginnya enggak terlalu kenceng-kenceng banget lah, yang penting udah nempel. Sebab lawannya ini itu plastik gitu. Penting asal nempel gitu aja. Kalau dimaksimalkan nanti pecah, justru pecah gitu. Oke. Selanjutnya kita pasang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Seperti ini. Ini udah masuk. Ya. Cukup seperti ini. Ininya kita masukkan dan menyesuaikan, ada spacernya. Nah, seperti ini. Oke ya. Setelah itu baru kita pasang panel belakangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita kunci dulu bagian soket toa ataupun ake. Saya menggunakan istilah yang umum aja ya, toa atau ake gitu. Kalau dibilang soket 6,5 untuk input audio, nah nanti apa ada bingung. Terus kita kasih skrup yang warna hitam ini ya, warna hitam cuma yang agak panjang. Mana ini skrupnya, hitamnya agak panjang ini ya. Oke, cukup satu dulu aja sebagai pengikat ya. Ini habis itu kita kasih mur sama ring, pasang murnya, ringnya ya, maksudnya ringnya dipasang. Kalau ini ringnya beda, sebab beda potensio juga. Oke.
Untuk knop ini terkunci ya, terkunci di antara casing sama apa itu, casing atas sama casing bawah. Oke, kita kencangkan dengan tang ya, tapi mengencangkannya juga jangan kencang-kencang juga. Ini tang jadul, ini zaman saya masih servis alat-alat rumah tangga. Ini seperti dispenser zaman dulu ya. Terus jadi teknisi memparalel telepon PSTN jarak jauh, ini sering digunakan. Itu ya. Ini sudah kenceng kok belum nih tadi? Oh ya, udah. Informasi tambahan aja untuk potensio pengganti dari line mic ini ya. Itu sudah kita desain asnya ya, kita desain asnya menyesuaikan originalnya. Tujuannya apa? Tujuannya biar knop originalnya bisa terpasang di potensio ini, itu ya. Tapi proses ya, ini saya jelaskan, proses pembentukannya jangan asal ya, sebab nanti percuma juga kalau proses pembentukannya asal, justru nanti potensio bisa kocak, dan bukannya kocak itu tertawa terbahak-bahak, ndak, lucu, bukan ya, kocak ya tidak center gitu loh, ada goyangan di asnya ini gitu. Maksudnya gitu, saya yakin teman-teman paham ya. Nah, bisa masuk kan? Oke. Sekarang eksekusi selanjutnya adalah menutupnya ya. Menutupnya ambil casingnya seperti ini ya. Kalau perlu ini dibersihkan dulu karena ada beberapa debu gitu, termasuk mainboardnya dibersihkan itu ya teman-teman ya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya, sekali membongkar itu ya diperbaiki ya, dibersihkan bagian dalamnya, tidak sambil menyelam minum air loh ya. Sambil menyelam minum air itu ya nanti ya kemasukan air. Kita tutup seperti ini ya. Skrupnya warnanya putih, kalau tidak salah putih ya. Paksan itu kadang lupa, kalau lupa teman-teman ingatkan ya di kolom komentar itu. Ya dimaklumi aja itu. Di samping itu kalau komen ya, kalau komen sifatnya yang membangun itu. Sebab di saya musik di Kreativa Channel itu sampai sekarang video dibuat itu belum pernah mengajak teman-teman untuk mensubscribe atau mengapa itulah itu ya. Tujuannya itu ini untuk edukasi. Yang butuh aja silakan aja itu dipelajari gitu ya. Yang butuh kan teman-teman semua. Paksan hanya menyampaikan beberapa ilmu aja gitu. Semoga aja nanti bermanfaat. Oke, begini.
Setelah itu kita baru lanjutkan pemasangan skrup lagi yang bintang ini ya. Istilah orang Jawa itu apa ya, digenepi, dipasang semua skrupnya. Ini obengnya pakai obeng bintang, ini aja obeng bintang zaman bahulu ya, udah lama banget ini. Dulu sering digunakan untuk servis printer merek HP ya, merek HP, dan sesekali untuk memperbaiki alat-alat rumah tangga yang lainnya. Kalau untuk memperbaiki smartphone itu obengnya lebih kecil lagi, karena skrupnya juga kecil-kecil itu teman-teman ya. Yang penting masuk dulu. Sekarang tinggal 3 skrup untuk bagian casing ya. Tinggal 1 skrup bagian casing, sisanya itu untuk soket XLR ya. Kalau orang bilang soket Canon, itu aja soket Canon. Sekarang udah selesai seperti ini ya. Udah finish. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya, dan bisa menginspirasi kita semua. Doakan semoga aja Pak Aksan masih bisa eksis di Kreativa Channel dan selalu bisa memberikan pengalaman di YouTube gitu ya. Oke teman-teman, demikian dulu video kita kali ini. Salam dari Kreativa Channel, semoga bermanfaat ya dan bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.